Belakangan ini Sony baru aja meluncurkan kamera mirrorless terbaru yang cukup high-end, tapi diciptakan sebagai kamera jajaran sinema. Dan banyak pertanyaan yang mengatakan kira-kira kamera ini masih bisa nggak sih dipakai buat foto? Dan kita akan bahas hal tersebut di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas singkat aja pertanyaan yang masih cukup banyak ternyata ditanyain di kolom komentar, di DM Instagram, komen-komen Instagram tentang cinema line terbarunya Sony, yaitu FX30. Jadi di sini spesifik kita bahas tentang sebenarnya kamera ini masih bisa nggak sih dipakai untuk keperluan fotografi. Nah, buat yang belum tahu, memang FX30 ini dia benar-benar dipasarkan oleh Sony. Itu berada di jajaran cinema lainnya, berada di jajaran yang memang lebih ditujukan untuk video focus production, ditujukan untuk penggunaan videografi. Tapi memang belakangan ini kan kamera agak ini ya, pemisah antara fotografi dan videografi tuh mulai abu-abu gitu ya. Rata-rata bisa melakukan keduanya. Kamera-kamera hybrid lebih banyak di-push oleh brand-brand kamera. Dan jadi sebuah pertanyaan, kamera ini bisa foto juga atau enggak? Apalagi dia sebenarnya kalau secara dipasarkannya lebih dikhususkan untuk video. Jadi gini, kalau memang pertanyaannya buat foto untuk kebutuhan yang like enteng banget gitu ya, kamera ini bisa buat foto, karena kalau kita masuk ke mode, dia punya mode foto juga. Jadi kita bisa tetap gunakan dia sebagai alat untuk memfoto. Cuman ada note yang harus kalian ketahui. Kayak kalau kita masuk ke mode foto, di sini, gue akan masukin ke mode foto dulu. Dan kita moto. Suara tersebut, itu adalah suara yang dikeluarkan oleh speaker. Gitu ya, jadi suara shutternya itu artificial. Itu adalah suara shutter yang dikeluarkan oleh speaker. Kenapa? Karena kamera ini tidak punya opsi mechanical shutter sama sekali. Dan di situ harus jadi consideration kalian juga, karena ketika kamera, apalagi yang belum pakai stack sensor ya, kamera menggunakan electronic shutter aja tanpa mechanical shutter, itu biasanya berpengaruh pada kecepatan pixel readout sensornya. Dan biasanya dengan electronic shutter, readout sensornya jadi agak lambat dan kalian sangat-sangat rentan terhadap yang namanya distortion rolling shutter yang bikin gambar kita tuh jadi kelihatan kayak meleot gitu, utamanya pada objek-objek yang bergerak. Jadi otomatis tidak maksimal untuk penggunaan fotografi. Sebenarnya kamera ini punya opsi juga, kualitas foto yang diambil itu bisa menggunakan kualitas RAW. Cuman gua sih tetap nggak rekomendasikan ke kalian kalau memang dalam workflow kalian itu ada beberapa kali penggunaan fotografi. Kalau bener-bener like, kayak misalkan kalian utamanya bikin video dan mungkin sesekali moto cuma buat kebutuhan thumbnail gitu ya, yang fotonya simple, still nggak ada pergerakan dan lain sebagainya, itu menurut gue masih oke lah, masih cukup. Tapi kalau kalian sesekali ganti workflow dari bikin video, terus ada mungkin lagi wedding, butuh foto juga nih, kamera ini nggak akan membackup gitu, nggak akan membackup buat penggunaan fotonya. Karena walaupun dengan kualitas RAW, tapi dengan tidak adanya mechanical shutter tadi, menurut gua hasil yang dikeluarkan itu nggak maksimal. Bahkan jauh dari kata maksimal. Bahkan sesimpel yang mungkin harus kalian consider juga, kalau kalian di mode foto, kalian kan ada opsi drive biasanya. Opsi drive buat pilih single shot, continuous high, continuous low, dan kamera ini tidak punya continuous shooting sama sekali. Jadi hanya single shot. Kalau kalian lihat ke menu drive-nya, kalian hanya punya single shot dan timer aja gitu. Jadi nggak ada continuous high, continuous low. Jadi sama sekali nggak ada opsi foto continuous. Dan pastinya untuk penggunaan foto itu basic banget gitu, dan membuatnya jadi tidak cocok untuk penggunaan fotografi sama sekali. Jadi kalau workflow kalian spesifik untuk penggunaan videografi, bikin film, bikin iklan video juga maksudnya ya, menurut gua kamera ini memang menawarkan value yang menarik. Dengan harga yang cukup affordable, dia membawa spesifikasi yang luar biasa di ranah video. Tapi kalau workflow kalian
masih ada fotografinya beberapa kali, masih perlu untuk backup kegiatan foto juga, gue sama sekali tidak merekomendasikan kamera ini. Gue lebih menekankan kalian untuk tetap stay pada kamera-kamera hybrid. Kayak contohnya mungkin A74 ini, cuma dia full frame juga dan harganya lebih mahal. Lalu ada juga kalau APS-C, X-H2S, Fuji, tapi harganya sekelas si A74 ini juga. Cuman ya, gue nggak rekomendasikan dia kalau kalian workflow-nya masih ke hybrid. Gua sih berharap Sony mungkin kedepannya bisa develop lagi menghadirkan kamera APS-C profesional di jajaran Alpha-nya yang lebih hybrid, karena ini kan jajaran FX bukan Alpha. Alpha itu kayak A6600, 6400. Nah, gua sih berharap Sony bakal membawa teknologi terbarunya ke jajaran Alpha juga. Entah mungkin jadi A6000-an something lagi atau jadi A7000, ya bebas, gua tidak tahu, tidak ada rumor-rumor berkaitan juga, cuman gue berharap Sony mengimplementasikannya ke sana, yang bawa UI barunya, yang bawa beberapa format-format video terbarunya, tapi tidak meninggalkan performa fotonya gitu. Jadi gue sangat berharap di sana untuk Sony, karena penggunaan hybrid juga untuk para kreator-kreator sekarang gue rasa cukup banyak gitu pasarnya. Dan di sini Sony baru menghadirkan yang video sentrisnya aja. Tapi itu sedikit informasi dari gue. Jadi kalau pertanyaannya FX30 masih kepake atau nggak buat fotografi, gue akan condong ke jawaban enggak gitu. Kecuali untuk penggunaan yang bener-bener dikit banget. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat subscribe, karena kita bakal banyak banget bahas info-info soal kamera mirrorless terbaru. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.